ini, Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta menginjak usia ke-45 tahun. Pada tahun ini pula, UNS telah resmi menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Artinya, Disnatalis ke-45 UNS tahun 2021 ini merupakan momentum pertama UNS berstatus sebagai PTNBH. Adapun tema Disnatalis ke-45 UNS tahun ini yaitu dengan semangat 45 meningkatkan kreativitas dan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi menuju keunggulan UNS PTNBH. Tema ini diangkat dengan menjunjung semangat 45 yang melambangkan umur UNS sekaligus semangat perjuangan pada masa kemerdekaan. Semangat 45 ini juga mengacu pada semangat kemerdekaan yang harus dijunjung tinggi, sehingga walaupun masih berada di masa pandemi, seluruh sivitas akademika UNS tetap bersemangat untuk menjadi pribadi yang produktif, inovatif, dan kreatif. Anggota legislatif, wakil rakyat, atau wakil organisasi politik. Hal inilah yang seringkali menjadi perdebatan tanpa henti, baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat itu sendiri, yakni terkait recall anggota legislatif oleh partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elisabeth Felita Silalahi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 11 Maret angkatan tahun 2017. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beraktivitas dimanapun kita berada. Oh iya, dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tetap harus taat dan mematuhi protokol kesehatan ya, terutama 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas serta interaksi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu isu hukum tata negara, yaitu dalam hukum partai politik dan sistem pemilu, yaitu mengenai hak recall partai politik terhadap anggota legislatif. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya dimaksud dengan hak recall dan bagaimana pengaturan hak recall di Indonesia saat ini. Secara etimologis dalam Black's Law Dictionary, recall diartikan sebagai penarikan kembali seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan oleh rakyat pemilihnya. Artinya, secara konseptual, sebenarnya recall merupakan hak yang melekat atau dimiliki oleh rakyat pemilih atau dikenal dengan istilah constituent recall sebagaimana yang dianut dan diterapkan di Amerika Serikat. Namun, berbeda halnya dengan hak recall yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, di mana menurut Kamus Politik karangan B.N. Marbun, recall diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota parlemen dalam masa jabatannya oleh induk organisasinya yaitu partai politik atau dikenal dengan istilah party recall. Hak recall oleh partai politik di Indonesia sendiri secara yuridis diatur melalui ketentuan pasal 239 dan pasal 240 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Penerapan hak recall oleh partai politik ini kemudian menimbulkan ruang-ruang perdebatan dan juga pro dan kontra. Dalam tataran pro, kehadiran recall sendiri dilandasi oleh semangat pengawasan dan kontrol terhadap anggota DPR oleh partai politik untuk dapat menegakkan otoritas, integritas, dan juga citra positif baik bagi partai politik yang bersangkutan maupun juga citra lembaga legislatif di mana anggota dari parpol tersebut mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Partai politik pun pada hakikatnya memiliki peranan dan juga kedudukan yang sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia.
di mana partai politik merupakan penghubung antara pemerintahan negara atau the states dengan warga negaranya atau the citizen. Kemudian, apabila kita mengacu pada sistem multipartai dan pola koalisi yang dianut oleh Indonesia saat ini, tujuan recall adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi gejolak dan juga deadlock dalam pemerintahan yang dapat menimbulkan instabilitas politik. Hak recall oleh partai politik sendiri pernah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2006 dan juga pada tahun 2010, di mana dalam kedua putusan tersebut MK menolak permohonan pengajuan judicial review dengan alasan MK menganggap hak recall oleh partai politik adalah merupakan suatu hal yang konstitusional atau tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun dalam pandangan kontra, meskipun secara konsep recall dapat dikatakan ideal, namun dalam praktiknya tidak jarang recall yang dilakukan lekat dengan muatan politisasi dan didominasi oleh faktor likes and dislike partai. Salah satu contohnya adalah PAW yang menjerat Lili Wahid dan Gus Coy dari PKB pada tahun 2011, yang dianggap telah melanggar ADART partai dan tidak sejalan dengan kebijakan partai dalam menolak usulan hak angket terhadap Bank Senturi. Pun yang baru-baru ini terjadi adalah PAW untuk penggantian posisi Nazarudin Kimas oleh Harun Masiku yang diusulkan oleh PDIP yang ternyata dilatar belakangi oleh upaya suap dan juga korupsi. Kemudian apabila kita menelaah lebih dalam, sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Artinya ketika hak recall hanya diberikan kepada parpol, ini membuat kendali partai menjadi tak terbatas, di mana seringkali recall yang dilakukan bukanlah hasil konsensus dari aspirasi konstituen, melainkan hanya kepentingan pragmatis dan oportunistik sepihak oleh elit partai politik, sehingga menegasikan asas kedaulatan rakyat sebagai asas tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tibalah kita di penghujung pembahasan kali ini. Oleh karena itu, mekanisme recall yang sesuai dengan kondisi Indonesia dewasa ini adalah dengan mengeliminasi hegemoni partai politik dan memberikan legitimasi serta ruang lebih bagi konstituen selaku pemegang kedaulatan untuk turut serta. Indonesia dapat menerapkan berbagai opsi mekanisme seperti misalnya mekanisme atau jalur peradilan untuk membuktikan apakah anggota legislatif yang bersangkutan benar-benar melanggar due process of law, serta dengan tetap mengkomunikasikan dan melibatkan peran dari konstituen. Opsi referendum terbatas atau pengumpulan petisi oleh sejumlah konstituen juga dapat digunakan, yang mana mekanisme ini juga telah banyak diterapkan di negara-negara lain seperti misalnya Jepang dan juga Amerika Serikat. Recall tidak hanya dari yang mewakili, tetapi juga dari yang diwakili, sehingga pelaksanaan recall terhadap anggota legislatif dapat terukur dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pembahasan dan juga materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sugeng Ambalwarsa, Universitas 11 Maret yang ke-45. Semoga semakin jaya. Saya bangga menjadi bagian dari UNS.